warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya Daniel Muhammad Jidan dan teman saya Ahmad Rian Al-Wafa. Kami akan mengerjakan membuat simulasi UAS dari matkul dakwah konseling digital dengan tema simulasi dakwah bil lisan. Simak videonya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat membuat dan menyimak video ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batin. Dan atas berkat beliau kita bisa tahu kita dituntun dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mengenai tentang di zaman Gen Z ini atau biasa yang disebut dengan Gen Z, beberapa kali kita menjumpai ya, kadangkala ada yang beranggapan tentang mental healthy dan maraknya kasus bunuh diri dan pelarian yang sangat tidak diharapkan. Contoh kayak mabuk-mabukan lah, terus pertengkaran dengan pelarian yang sangat-sangat buruk lah. Tentunya dengan keadaan yang seorang individu itu memiliki kadar emosi yang tinggi, terus kesedihan yang sangat mendalam, dan tentunya itu di latar belakangi oleh permasalahan yang mungkin bagi mereka itu kayak sangat berat sekali. Jadi mungkin melalui video yang saya buat ini tentunya buat kita belajar bareng, nantinya mungkin bisa membuat kita edukasi bersama ya. Tentunya enggak saya saja, khusus untuk semua para hadirin yang ada di sini dan yang nonton online gitu. Di sini kita intinya belajar bareng ya, bukan saya sebagai sebagai panutan atau sebagai seorang yang akan dicontoh, bukan. Kita di sini belajar bareng, kita di sini sharing bareng, kita membahas bareng, dan kita mencari solusi atas permasalahan secara bersama ya. Tentunya dengan kita kaitkan dengan tema kita, yakni dakwah bil lisan, dengan judul kita, yakni kegelisahan, permasalahan serta penyelesaian yang buruk, implementasi yang buruk dari setiap individu untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, seperti itu. Di sini kita perlu flashback dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan sudah tertangkap oleh medsos yang tentunya kita sudah tahu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, bunuh diri kayak terus
maksiat yang diperlihatkan di media sosial, mohon maaf, seperti kayak mabuk-mabukan lah, dan kayak mohon maaf kayak ada yang pacaran yang sangat sangat kayak ekstrim banget ya, pegang-pegangan kayak sampai berpelukan, itu kan naudzubillah ya. Nah, tentunya itu tamparan buat kita semua ya, untuk saya juga dan untuk hadirin dan untuk teman-teman yang melihat video online ini. Nah, kita belajar bareng ya. Oke, maka dari itu kita di sini belajar bareng, dan kita kita kajilah beberapa kejadian ini, seperti kayak bunuh diri, kayak itu tadi yang saya sebutkan, minum-minuman keras dan pelarian yang buruk. Di sini sangat banyak sekali, tentunya di media sosial maraknya kayak gitu, dan itu membuat citra yang kita bawa, marwah yang kita bawa sebagai seorang muslim itu mungkin mempengaruhi teman-teman atau adik-adik kita yang masih di bawah. Mereka akan mencontoh hal-hal tersebut. Tidak kita tanpa kita sadari, mungkin bisa buat mereka mencontoh hal-hal yang kita sudah post, hal-hal yang buruk, serta penerapan yang buruk, penyelesaian masalah yang buruk itu dapat banyak sisi negatifnya. Tentunya membuat yang pertama kita kita lanjut kita membahas di agama kita ya, kita merujuk kepada agama, bahwasanya kita melakukan hal itu pastikan membuat kita banyak dosa dan dibenci oleh Allah, serta itu larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya kita tidak boleh melakukan seperti itu, serta membuat junjungan kita ya Nabi besar Muhammad SAW akan kayak nggak suka dengan hal itu. Itu merupakan hal yang tidak dicontohkan tentunya. Nah, kali ini marilah kita sadari bersama, marilah kita renungi bersama, bahwa hal-hal tersebut jangan kita lakukan, karena itu merupakan hal yang sangat memiliki dampak yang sangat buruk. Apalagi di medsos, itu merupakan hal yang sangat buruk. Kita men-share video-video yang negatif itu sangat yang buruk. Apalagi kita di dalam agama kita kan Rasulullah kan pernah dawuh bahwasanya orang yang meng-share negatif atau meng-share hal-hal yang negatif, naudzubillah, meng-share maksiat, itu orang yang tidak akan diberikan syafaat. Seperti itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kayak nge-share mabuk-mabukan, terus pacaran gitu yang sangat negatif, itu tidak boleh teman-teman. Dan mungkin juga dampak negatifnya kita sampai naudzubillah bunuh diri, itu merupakan hal yang jangan sampai kita lakukan. Marilah kita merenungi hal itu, dan mungkin kita harus menyadari hal itu, bahwasanya hal itu dilarang oleh agama. Kita tanamkan di benak kita bahwasanya itu merupakan hal yang sangat-sangat buruk dan berdampak buruk bagi kita dan serta masyarakat luas, hingga adik-adik kita yang masih belajar di sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas. Seperti itu. Setelah ini ada beberapa hadirin yang mau bertanya, ataupun hadirin yang online, bisa kita persilahkan. Oke. Sekian, mungkin hadirin bisa bertanya. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita
untuk mencegah diri kita melampiaskan hal-hal yang ke dalam hal-hal yang mana ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita mencegah diri kita dalam melampiaskan hal-hal yang negatif seperti yang Ustadz sebutkan tadi, yaitu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Misalnya saya ini merasa pusing banget, banyak masalah ataupun hal-hal yang membuat kita merasa susah. Nah, di saat itu diri kita itu merasa ingin mabuk-mabukan, bersenang-senang lah, bersenang-senang, tapi bersenang-senangnya itu ke arah hal yang negatif. Itu ya Ustadz, gimana cara mengatasi atau mencegah masalah tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya namanya siapa ya tadi ya? Nama saya Ahmad Rian Ustadz. Oh, Mas Rian. Oh iya, Mas Rian. Mungkin gini Mas Rian ya. Mungkin namanya anak muda ya. Mungkin pastinya saat ada beban masalah, terus ada kepenatan saat kita bekerja, atau ada banyak sekali problematika yang sangat membuat kita itu merasa penat, sangat membuat kita itu kayak aku pusing banget lah. Nah, dan apalah itu pasti kayak gitu ya, namanya anak muda pastinya akan ingin sekali, kadang-kadang itu kayak ingin aku ingin melampiaskan semua, dan mohon maaf kadang itu ya ada beberapa anak muda yang ingin melampiaskan kayak Mas Rian yang tadi sebutkan itu, yaitu mabuk-mabukan hingga ke hal-hal yang sangat-sangat merugikan lagi ya. Apalagi sampai yang saya sebutkan tadi, yaitu bunuh diri. Naudzubillah. Jadi gini Mas Rian, mungkin Mas Rian itu memang sangat sulit Mas Rian mengatasi hal itu. Namun ada tips-tips yang mungkin bisa Mas Rian pakai ya, yaitu Mas Rian harus bisa mengontrol diri Mas Rian. Yang pertama, Mas Rian harus mengenali diri Mas Rian. Mas Rian harus menemukan celah bagaimana Mas Rian bisa mengerti diri Mas Rian. Mas Rian tahu kedalaman diri Mas Rian itu seperti apa, bagaimana cara memahami diri Mas Rian. Tentunya ada salah satu kunci, yaitu yang pernah disebutkan oleh di Al-Quran, dan saya mendengar juga oleh yang disampaikan kalau nggak salah Ustadz Hanan At-Taqi, yaitu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu berzikir adalah obat dari hati itu. Jadi berzikir membuat hati kita menjadi tenang. Nah, seperti itu Mas Rian. Jadi keterkaitan antara ketenangan hati dengan jiwa itu akan membuat diri kita akan terkontrol, dan insya Allah diri kita akan dijaga oleh Allah karena kita selalu berzikir. Jadi gini Mas Rian, kalau kita ingat Allah pasti kita akan dijaga. Dijaganya seperti apa? Kita akan tahu bagaimana celah bagaimana diri kita agar tidak membuat maksiat gitu di dalam otak, dan pastikan ada ide-ide serta serta cara bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Misal kayak gini, kita ada sebuah soal yang mana itu tuh kita harus mengerjakan. Pastikan kita bingung, kita tuh membaca sedemikian rupa, kita sudah belajar itu. Nah, pasti dalam otak kita ada cara-cara yang membuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu implementasi dari berzikir itu seperti itu. Pasti ada cara-cara yang dimana Allah sudah membantu, tentunya membantu yang disalurkan di otak kita. Ada cara-cara bagaimana kita untuk menghilangkan maksiat tersebut.
Ya, seperti itu Mas Rian. Tentunya jangan lupa kuncinya yaitu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kita selalu berzikir dan eh, jangan lupa juga sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Yang kalau boleh saya tambahin, kalau Mas Rian sudah sholatnya tepat waktu terus selalu berzikir, ditambahi lagi dengan kunci yang sangat bagaimana kita bisa mendekat dan benar-benar mendekat kepada Allah, yaitu kita sholat tahajud. Yang mana ada seorang ulama yang berbicara, yaitu kalau kita bangun malam sholat tahajud itu Allah itu turun pada saat itu. Allah itu turun, dan ini yang dikatakan oleh Ustadz anak-anak tadi juga, yaitu Allah itu turun ya, menawarkan, siapa wahai hambaku yang mau rezeki, mau masalahnya selesai, mau di ini itu, mau di rezekinya diluaskan, serta apalah, Allah itu turun ke bumi pada jam-jam tahajud. Nah, kalau bisa Mas Rian jaga berzikir, sholat tepat waktu, yang utama sholat tepat waktu, berzikir, ingat Allah selalu, melibatkan Allah selalu dengan berzikir itu tadi, dan jangan lupa sholat. Insya Allah masalah Mas Rian dan keinginan Mas Rian untuk bermaksiat insya Allah akan hilang dan dijaga oleh Allah. Mungkin seperti itu ya Mas Rian. Jadi mohon diingat-ingat benar-benar kunci-kunci itu. Mas Rian harus mengenali diri. Mas Rian harus yang pertama sholat tepat waktu. Ini sholat jangan sampai ditinggal ya. Sholat, mengenali diri, berzikir, mengingat Allah selalu, libatkan Allah selalu dalam keadaan berzikir, dan jangan lupa sholat malam. Ini ada 4 kunci ini, jangan sampai lupa Mas Rian. Benar-benar diletakkan dalam hati serta pikiran Mas Rian, benar-benar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu Mas Rian dan para hadirin sekalian serta hadirin yang online. Semoga bisa mengerti ya, bisa mempelajari apa yang sudah kita sharingkan, tentunya dengan masalah yang dialami Mas Rian. Semoga bisa dapat kita pelajari dan kita simak bersama. Oke, sekian dari saya. Seperti itu Mas Rian ya. Nggih, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Nanti saya akan mencoba melaksanakan apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Nggih, siap Ustadz. Terima kasih banyak ya Ustadz. Iya Mas Rian, terima kasih. Dan mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga para hadirin, kita semua hadirin yang ada di sini, Mas Rian juga terima kasih, dan hadirin yang online menyimak video kita online sharing bersama ini, semoga bermanfaat dan semoga kita ila yaumil kiamah dapat berkumpul di surganya Allah. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.